Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi pendidikan. Langkah kaki mendaki, menampakkan jalan, tak tahu arah tujuan. Bagaikan hidup tanpa pedoman, seperti hidup dilanda kebodohan. Hidup tanpa ilmu, bagaikan rumah tak berlampu. Gelap bagaikan abu, seperti bayangan yang semu. Pada siapa ku bertanya tentang arti hidup yang sebenarnya, ketika kamu tak kupunya pendidikan yang jadi jalannya. Penjelasan. Janganlah berputus asa dalam tujuanmu, jadikanlah pendidikan sebagai pedomanmu. Karena hidup ilmu bagaikan rumah tak berlampu, gelap bagaikan abu. Pesan moral? Pak Iqbal. Janganlah berputus asa dalam tujuanmu, jadilah pendidikan sebagai pedomanmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini akan menyampaikan puisi tentang menggapai impian. Senyum terukir tipis menghiasi bibir yang manis. Langkah demi langkah terpijak, mengajar angan-angan yang bijak. Sejuta harapan kurengkuh, laksana rintangan ku tempuh. Laksa menuju kemenangan, menggapai impian. Riang gembira jalan hidup, hati ikhlas bahagia pun datang. Perjuangan dan doa penuh ikhlas, bawa berkah yang berlimpah. Dengan impian, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Dan dengan impian, kita bisa menjadi seseorang tauladan. Karya Ningsih Lestari. Jadi pesan moral puisi menggapai impian adalah puisi ini dapat memberikan semangat dan bahkan harapan untuk terus berjuang, mewujudkan impian meskipun menghadapi berbagai rintangan. Seperti tanda tangan filosofinya adalah perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang jasa ibu. Jasa ibu pada anaknya sangatlah berharga. Ibu mengandung selama 9 bulan, melahirkan dalam derita. Terbangun tengah malam karena tangisan. Dengan penuh kesabaran, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Itulah pengorbanan seorang ibu. Beliau tidak mengenal letah letih. Ketika anak tumbuh dewasa, seorang ibu akan senang ketika melihat anaknya sukses. Dan kita sebagai anak harus ingat pengorbanan orang tua kita. Selama kita masih kecil, orang tua kita yang telah merawat kita hingga kita sampai di detik ini. Pesan moral. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua meskipun kita sudah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan puisi yang berjudul Surgaku di Telapak Kakimu Ibu. Ibu, nyawamu kau pertaruhkan, rasa sakit engkau tak pedulikan demi menghadirkanku ke dunia ini. Ibu, tak terhitung banyaknya syair yang kau lantunkan, banyaknya dongeng yang engkau ceritakan demi melelapkanku dalam dekapanmu. Ibu, kaulah seorang pengajar yang tak pernah mendapat imbalan. Kaulah seorang pembantu yang tak pernah dibayar. Kaulah sosok pelayan yang selalu terlupakan. Ibu,
kasih dan sayangmu seperti sang surya yang terus menyinari, yang tak pernah mengharapkan balasan dan tak pernah dan tak akan bisa terbalaskan. Ibu, engkau sosok malaikat pelindungku di dunia ini. Surgaku di telapak kakimu, Ibu. Pesan moral dari puisi ibu ini menjelaskan agar anak selalu mengingat perjuangan jasa dan kasih sayang ibunya. Puisi ini juga ingin menyampaikan bahwa ibu adalah sosok yang paling berharga bagi seorang anak. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan puisi yang berjudul Pahlawanku. Darah mengalir terus dikenang, sengsara kehausan serta kelaparan. Langkah sedikit lengah, terpeleset jurang yang mendalam. Karena jasamu, Indonesia mampu bernafas lega, menghirup udara kebebasan. Aman dari sergapan senjata, jauh dari serangan penjajah tak terduga. Tanpamu, kami tidak tahu keadaan sekarang. Keberanianmu larut dalam darah juang. Kekuatanmu sekeras baja, keyakinanmu kuat dalam hati sanubari. Oh pahlawanku, kau berikan kebahagiaan anak cucu bangsa. Kau tinggalkan kenangan sejarah untuk pijakannya. Pesan moral yang saya sampaikan dari puisi Pahlawanku adalah menghormati, mengenang jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama meraba di antara warna gelap, sesekali ku dengar nyanyian cemoohan sepanjang manusia. Mereka seolah memaksaku marah lalu kalah. Cemoohan itu bersiul di sekelilingku, menyeruak masuk, mencabik telinga, meninggalkan rasa sakit dan ngilu. Lihat si tunanetra itu, bersiul sepasang manusia bermata sempurna. Kasihan, entah apa yang dia bisa denganku begitu. Sungguh telah lemah sekujur tubuh, sungguh telah hancur seluruh hati. Aku butuh cahaya, butuh serupa pelita dengan apinya. Di tengah tiba meminta, terdengar sayup-sayup suara yang berhasil mengetuk kembali sadarku dan kembali menerima hakikat terbaik pemberian Tuhan. Aku memang si tunanetra, tapi cahaya Tuhan tidak berbatas. Aku memang tunanetra, namun takdir selalu dijamin oleh Tuhannya. Aku memang buta, tapi cahaya Tuhan selalu akan ada. Jangan pernah menyerah, teruslah bersemangat karena cahaya Tuhan tidak berbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rasaku, pagi tadi gerimis membasahi rintiknya kembali, mengundang keseduhan seperti sujud dalam 17 rakaat. 17 rakaat membayang wajahmu. Entah sudah berapa purnama, bahkan entah berapa gerhanaku. Berjalanlah mengiringimu yang datang dalam pergi silih berganti. Air mata ini jatuh mengenang punggungmu yang telah menjauh juga menatapmu yang kini dalam dekatmu. Jangan pernah menyerah, mengundang kesan seperti sujud dalam 17 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini akan menyampaikan visi tentang aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh dan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biarkan peluru menembus kulitku, aku tetap menerjang luka dan bisa kubawa lari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku akan berusaha sampai menggapai impian.
untuk masa depan yang terarah melawan masa depan yang pahit nanti dengan pengetahuanku sendiri. Bahwasanya memperjuangkan diri sendiri bukan karena orang lain. Jangan pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Jangan pernah putus asa karena jalan kita masih panjang. Jangan pernah lubang dengan omongan seseorang. Jangan mudah menyerah. Bolehlah tapi jangan menyerah untuk masa depan yang terarah. Kita tak selamanya hidup tergantung pada orang tua. Ada kalanya orang tua kita meninggalkan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk terus belajar dan terus berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdirinya di sini akan menyampaikan puisi tentang ciptaan. Betapa senangnya hati ini melihat gunung menjulang tinggi. Pohon cemara tertata rapi, burung-burung ikut bernyanyi. Sawah dan ladang terbentang luas, petani menanam dengan hati ikhlas. Mata memandang dengan hati puas, air sungai mengalir dengan deras. Pada siang hari banyak kupu-kupu berwarna-warni, banyak binatang di malam hari. Ku memandang dengan senang hati, begitu besar anugerah sang ilahi. Taman-taman sangat indah, rumah-rumah ikut mewah, alamku sangat indah, begitu besar rahmat Allah. Begitu sejuk udara di atas bumi ini. Semua makhluk hidup menikmati atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Terima kasih atas rahmatmu ini. Pesan moral yang saya sampaikan dari puisi ini, ciptaan, ajakan untuk bersyukur dan menjaga kelestarian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan puisi tentang guru. Hari-hari kau ada di sekolah, mendidik aku dan teman-teman. Banyak tingkah yang kami buat, namun kau tetap tabah dan semangat. Kau mendidikku dengan penuh kesabaran, membuat aku selalu terkesan. Tutur katamu yang sopan mengingatkanku di masa depan. Betapa sepinya kami di kelas jika engkau sakit tak masuk kelas. Walau engkau tak masuk kelas, namun pelajaranmu selalu membekas. Oh guru, aku berterima kasih atas jasamu yang akan kuingat dan kukenang selama akhir hayatku. Pesan moral dari puisi ini adalah, jadi puisi ini menceritakan tentang seorang guru yang berjuang demi anak muridnya yang ingin setia menuntut ilmu. Walaupun kita selalu membuatnya marah dan kesal, tapi engkau masih tetap guru kita yang kita kenal. Terima kasih, guruku akan kukenang selamanya. Perjuangan seorang ayah. Suara lantunan adanya pertama kali ku dengar, seorang lelaki yang pertama kali ku cintai, seorang lelaki yang pertama kali membuatku tersenyum. Dia adalah pria yang tak pernah kena akan kata lelah. Ayah, kau tak pernah lelah sebagai seorang penopang di dalam hidupku. Kau selalu mengajarkanku apa arti sebuah kehidupan. Kau berikan semua yang terindah untuk kebahagiaanku. Kau telah mengenaliku dengan dunia yang tak selembut kasih sayangmu. Ayah, kau sudah tapak tua dan lelah. Meski nafasmu tersenggak, keringat mengucur deras, namun kau tetap kuat. Ketika kau memikul beban yang berat, kau tetap bertahan. Keriput tulang di pipimu, bahu yang kini legam terbakar matahari adalah perjuanganmu. Ayah, meski kini kau tak lagi tegap, namun semangatmu yang tak pernah pudar. Ayah, langkahmu terkadang gemetar, namun kau tetap setia mencari nafkah dan berjuang untuk diriku dan keluargamu. Ayah, maafkan anakmu ini yang terkadang membantahmu. Ayah, maafkan anakmu ini yang selalu memikirkan egonya sendiri. Ayah, terima kasih kau telah membuatku menjadi anak yang tangguh. Ayah, tanpamu aku bagaikan perahu yang berlayar tanpa nahkoda dan hilang arah. Dan karenamu aku bisa melihat indahnya dunia. Terima kasih ayah.
Terima kasih. Jadi kita harus menghargai ayah karena ayah telah berjuang menafkahi kita dan membimbing kita, mengajarkan kita, dan ayah selalu menghibur kita jikalau kita sedih. Ayah selalu datang ketika kita susah dan senang. Hargailah perjuangan ayah. Wanita hebatku. Ada orang di dunia ini yang kebahagiaannya adalah harapan terbesarku. Wanita cantik yang luar biasa. Dia malaikat tak bersayap yang melahirkanku di dunia ini. Dan setiap perjuangannya, bahkan dia selalu tersenyum. Bahkan di saat keadaan susah yang orang lain tak tahu. Dia sosok spesial yang memiliki ruang di hati ini. Ibu, dirimu bagaikan embun pagi yang menyejukkan hatiku. Di dalam hidupku, kau begitu sangat berarti. Peranmu dalam hidupku tidak akan pernah bisa tergantikan. Kau adalah seorang wanita terhebat yang aku kenal. Kasih sayangmu selembut sutra yang selalu menyelimutiku. Tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat aku berikan. Kau rela mengorbankan jiwa dan ragamu untuk diriku. Ibu, kau sanggup menutupi lukamu untuk terlihat bahagia di depanku. Terima kasih atas segala perjuanganmu, Bu. Kau adalah seorang pahlawan yang sangat hebat bagiku. Terima kasih, Ibu, pahlawan hatiku. Pesan moralnya adalah, ibu adalah wanita terhebat yang pernah aku temui di muka bumi ini. Tidak ada wanita yang sehebat dirinya. Dia adalah ibu. Dia adalah ibu, pahlawan, dan malaikat hatiku. Saya akan membacakan puisi judul Hargailah Selagi Ada. Dalam hidup ini, waktu begitu berharga. Hargai dia selagi ada. Jangan tunggu esok tiba. Karena maut datang tanpa aba-aba, menjemput tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Jangan biarkan cinta terbungkus diam. Ungkap kasih sayang sebelum tak ada lagi waktu untuk berkata. Maut datang seperti pencuri di malam yang sunyi, tak mengenal waktu, tak memberi tanda kehadiran, menyergap di mana saja, kapan saja, menarik jiwa tanpa tanya, tanpa celah. Setiap momen adalah anugerah. Setiap detiknya adalah kesempatan. Jangan tunggu hingga terlambat untuk menghargai yang kita cintai selagi ada. Kata moral dari puisi ini adalah, hargai orang tuamu selagi ada. Jangan tunggu penyesalan tiba, karena kematian tidak bisa ditentukan oleh manusia. Saya akan bacakan puisi berjudul Kepada Ibu. Kepada Ibu, Bu, saat badan lemas seperti ini, sedewasa apapun anakmu ini, tetap saja keinginannya seperti anak kecil yang manja. Makanan yang ibu suapkan rasanya lebih nikmat daripada makanan-makanan yang dijual di luar sana, meskipun dengan lauk yang sederhana. Namun, jika disuapi ibu, rasanya istimewa. Kepada ibu, mungkin ketika sehat, anakmu selalu sibuk berada di luar rumah, melupakan segudang rindu dan doa yang ibu panjatkan, juga masakan ibu yang kadang tak tersentuh seharian. Kepada ibu, benar ya Bu, dunia itu jahat, manusia tidak semuanya baik. Untungnya ada ibu yang tak mau melihat anaknya jatuh. Kepada ibu, kalau aku minta selamanya ada ibu boleh ya? Dengan ibu yang sehat seperti ini, yang selalu memasak makanan kesukaanku, atau menatap khawatir saat aku terbaring lemah. Kepada ibu, semoga lama di sini ya Bu, temani aku selamanya. Karena sedewasa apapun, aku tetap butuh ibu untuk duniaku. Pesan moralnya, jangan menyia-nyiakan waktu bersama ibumu. Karena sedewasa apapun kita, masih butuh sandaran untuk menemani kita di fase beranjak dewasa. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Ayah dan Anak Perempuannya. Putrimu ingin sedikit bercerita tentang betapa bangga ia memiliki sosok penjaga yang luar biasa. Tentang sosok sederhana, hangat, dan penuh cinta. Maaf, putrimu ini terlalu manja, itu karena bersamamu aku merasa lebih berani. Ayah,
Terima kasih telah menjadi yang paling menguatkan di saat dunia dan penghuninya ingin menjatuhkanku. Terima kasih telah menjadi yang paling memelukku paling erat di saat kegagalan terus-menerus membuatku terjerambat. Ayah, jika aku mempunyai keberanian, ingin rasanya aku memberi ucapan terima kasih karena telah merakit aku untuk menjadi anak yang hebat, serta menjadikan diriku setangguh sekarang untuk melewati segala rintangan yang menghadap ke depan. Maaf ya ayah, semakin dewasa seharusnya aku bisa meringankan beban ayah. Namun nyatanya aku terus membebani ayah dengan mimpi-mimpiku. Bisaku hanya meminta dan bercerita. Namun ayah tahu bagaimana dunia menghakimi putri ayah. Ternyata dunia di luar ini tak seindah dunia yang ayah tawarkan kepadaku. Ternyata dunia di luar ini tak seindah dunia aku dan ayah. Pesan moral dari puisi di atas adalah kita sebagai putri ayah seharusnya bangga memiliki sosok penjaga yang luar biasa seperti ayah. Ternyata semakin aku dewasa, aku semakin tahu bahwa ayah mendidik keras putrinya itu karena ingin melihat putrinya menjadi anak yang tangguh dan hebat. Jangan gengsi bilang terima kasih sama ayah ya, karena gengsi ayah lebih besar daripada kita. Makanya kita harus mengalah, walaupun kata terima kasih bukanlah apa-apa, tapi putrimu ini banyak mengucapkan kata terima kasih kepada ayah. Karena tanpa peran ayah, putrimu ini bukanlah putri tangguh yang ayah lihat sekarang. Karena ayah tahu obat rakitnya itu lebih kuat daripada dirinya. Maaf ya ayah, semakin aku dewasa, aku belum bisa meringankan beban ayah. Putrimu belum bisa mencapai mimpi yang ayah ucapkan kepadaku. Putrimu ini hanya bisa mengadu, bercerita, menangis, dan berkeluh kesah kepada ayah. Tetap peluk erat diriku ya ayah di saat dunia ini menghakimi putrimu. Karena ternyata dunia luar ini tidak seindah dunia aku dan ayah. Tetapi lebih lama lagi ya ayah, semoga putrimu ini menjadi anak yang tangguh dan sukses di kemudian hari. Ayah selamanya cinta pertama anak perempuannya. Saya akan membacakan puisi yang berjudul tentang Untuk Ayah. Sedikit kuceritakan mengenai pria hebat ini. Pria dengan kulit coklat dan rambut yang perlahan mulai memutih. Ia ayahku, cinta pertamaku. Pria hebat yang rela mengorbankan sebagian besar waktunya untuk menata masa depanku. 1000 kata maaf dan terima kasih kuucapkan untuk ayah. Maaf untuk sekujur tubuh yang tak pernah lepas dari keringat. Maaf karena untuk masa depanku, ayah harus rela mempertaruhkan nyawa setiap waktu. Dan terima kasih untuk sejuta kasih yang ayah berikan hingga aku tak pernah merasa kurang. Jika ditanya mengapa tulisan ini dibuat, karena aku tak punya cara lain untuk mengungkapkan rasa cintaku kepada ayah. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia hebat yang saat ini menjadi ayahku. Aku ingin ayah tahu bahwa cintaku tak kalah besar dari cintanya untukku. Pesan moral dari puisi di atas adalah, ayah adalah sosok pria terhebat yang memiliki peran penting di dalam kehidupan seorang anak, yang tak pernah mengenal kata lelah untuk menata masa depan anak-anaknya. Rumah tidak harus berbentuk bangunan, bisa jadi manusia yang kuceritakan di dalam puisi ini juga menjadi rumah, tempat putrinya bercerita dan berkeluh kesah. Ayah, hidup lebih lama lagi ya untuk anak gadismu, duniaku hancur tanpamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selembar kertas untuk mama. Hanya selembar kertas untukmu mama. Bagiku kau adalah purnama. Satu nama yang tak akan kulupa, walaupun terhipnotis dengan berbagai rupa. Sebab nyawamu taruhannya, demi aku melihat dunia. Rasa yang begitu sakit hingga nafas terseda-seda. Kau begitu tahan pada luka, tak lagi takut aliran darah. Kau lahir dengan sejuta harapan, menatapku dengan sorot mata berkaca-kaca. Bibir merah mamalah yang pertama kali membekas di pipiku, sebagai lambang cinta, kasih yang kini menjadi mimpi. Selembar kertas ini tentangmu, yang selalu kuat menghadapi pahitnya kehidupan dan melewati berbagai tantangan. Terima kasih mama. Mama adalah aktor terhebat dalam hidupku, dan mama akan selalu menjadi peran utama di kehidupanku. Aku sangat menyayangimu. I love you mama. Pesan moralnya,
yaitu Mama. Mama adalah peran penting dalam hidupku. Mama rela mempertaruhkan nyawanya demi aku melihat dunia. Jangan lupa berterima kasih kepada Mama kalian sebelum terlambat, karena ajal tidak ada yang tahu kapan datangnya. Saya akan membacakan puisi yang berjudul tentang jika aku menulis dengan tanganku, akan kuukir namamu Ibu. Jika aku bisa menulis, akan kuukir namamu dalam setiap denyut jantungku. Bukan dari darahmu, tapi segala yang kau berikan tanpa bertanya. Ibu, jika aku bisa menulis segala rasa, akan kutulis semua luka. Yang kau sembuhkan setiap kesedihan, yang kau ubah menjadi harapan, dan setiap langkah yang kau buat dan yang membuatku merasa aman. Meski dunia ini gelap, aku tak bisa mengembalikan apa yang kau beri. Tapi jika aku bisa menulis sepanjang hidupku, akan kuukir namamu di setiap nafasku. Sebagai tanda tak ada yang lebih besar dari kasih sayangmu yang kau tanam dalam hidupku. Begitu besar pengorbananmu sampai aku tidak bisa membalas pengorbananmu. Pesan moral. Berkat perjuangan ibulah aku bisa membaca, menulis, dan mengamati akan segalanya. Persahabatan yang indah, persahabatan ikatan yang kuat, terjalin erat, bagaikan urat, melalui suka dan luka, selalu bersama. Persahabatan tempat berbagi, tawa, canda, dan rahasia, saling mendukung dan menguatkan, tiada pamrih dan harapan. Persahabatan bagaikan bintang, bercahaya di kala gelap, menuntun jalan yang benar, menjadi sumber semangat. Persahabatan anugerah indah, patut kita syukuri dan jaga. Hargai setiap momen yang berharga hingga akhir masa. Persahabatan takkan lekang oleh waktu, selalu terkenang dalam lubuk hati. Kenang indah yang tak ternilai, persahabatan yang sejati. Pesan moral. Persahabatan adalah menjalin komunikasi sesama manusia. Dari persahabatan, kita belajar ternyata di dunia benar ada teman yang baik, dan kita harus bersyukur mempunyai teman baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan puisi yang berjudul Aku Rindu Ibu. Bu, tidak mudah untuk aku bisa melewati semuanya sejauh ini. Banyak patah dan rapuh yang selalu aku bangun kembali sendiri. Tanpa ibu, dunia semakin rumit dan sulit dimengerti. Pangkuan yang kokoh, belayan yang halus, sekarang tidak ada lagi ya Bu. Aku merindukannya Bu. Ibu, sejauh ini aku selalu mencoba mandiri. Pesan-pesan hangat yang selalu Ibu ucapkan kini jadi bekal untuk aku berdiri. Benar kata Ibu, tumbuh sendiri itu sulit. Memang benar, ada yang banyak yang menyayangiku. Tapi semuanya hambar Bu, karena aku cuma butuh kasih sayang Ibu. Aku memang tidak tahu Ibu ada di langit yang mana, tapi aku percaya Ibu masih bisa lihat aku kan? Bu, kini aku berusaha terus tumbuh. Aku tidak mau Ibu menangis lagi di sana. Doakan anakmu ini ya Bu, agar selalu dikuatkan hati dan pikirannya. Aku rindu Ibu. Pesan moral dari puisi di atas. Jika ibumu masih ada, jangan pernah menyia-nyiakannya. Dan jika ibumu telah tiada, kamu akan merasa kehilangan dan kamu akan merindukan pesan-pesan hangatnya. Saya akan menyampaikan puisi yang berjudul Ibu Sudah Sejauh Ini Ternyata. Bu, sudah sejauh ini ya ternyata, tapi aku belum bisa jadi apa yang selama ini mereka doakan, kehidupan yang menyenangkan selalu aku mendapatkan. Sedari kecil ternyata banyak kecewanya. Setiap kecil aku lelah melakukan perjalanan ini. Aku menyadari bahwa usia mereka semakin menua di setiap detiknya, sedangkan aku masih terombang-ambing menghadapi persoalan dunia yang tidak ada habisnya. Dari banyak kekhawatiran, aku khawatir tidak bisa membahagiakan kalian. Semoga kombinasi dari asa yang kalian langitkan ke ruang biru yang paling rahasia
Dan saya akan menyampaikan puisi yang berjudul Pendidikan. Pendidikan adalah sumber dari majunya sebuah peradaban. Pendidikan adalah warna dari kehidupan. Ilmu tertanam melalui pendidikan. Karakter tercipta melalui pendidikan. Budaya terpatri di hati sanubari melalui pendidikan. Etika moral tertanam melalui pendidikan. Pendidikan adalah sumber pengetahuan, pembuka wawasan menuju kebijaksanaan melalui pendidikan. Peradaban akan tercipta, membentuk manusia yang unggul berkarakter mulia. Tak mudah digoyah dengan kebodohan, tak mudah tergoyah karena tidak ketahuan. Pendidikan adalah pilar bangsa yang kokoh, menopang jiwa-jiwa manusia yang harus akan ilmu. Menyatukan rasa dan empati sebagai manusia seutuhnya, saling peduli dan bekerja sama, membangun peradaban manusia yang bermartabat. Pendidikan adalah sumber inspirasi, mengataskan manusia dari kejahilan, melepaskan manusia dari jeratan kegelapan, yang membutakan akal dan pikiran. Pendidikan menyelamatkan generasi bangsa dari kerusakan, memoles tunas-tunas bangsa menjadi sosok yang mulia. Pendidikan adalah kunci tumbuhnya peradaban bangsa. Pesan moral. Jadi kita harus menyelamatkan generasi bangsa untuk memajukan melalui pendidikan sumber pengetahuan. Membacakan puisi yang berjudul Hancur Hidup Ini Tanpa Ayah. Sulit rasanya tidak seberuntung mereka yang bisa lebih lama mendapatkan kasih sayang dari cerita pertamanya. Terkadang rasa iri datang begitu saja. Sudah lama tangan mungil ini lepas dari genggamannya. Sudah lama lepas tawa tidak keluar karena leluconnya. Begitu pula sudah lama tidak merayu dikala sedih menghampiri dunia. Gadis kecil yang dulu sering ayah manja, kini dipaksa dewasa oleh keadaan. Ayah, hancur hidup ini tanpa ayah. Sedewasa apapun aku tetap butuh ayah untuk duniaku. Kerap sering aku tatap langit, hanya untuk mencari keberadaan ayah untuk bercerita. Nasihat-nasihat yang engkau berikan kepadaku tidak lain hanya untuk kebaikanku. Dewasa menjadi seorang anak perempuan tidak semudah yang dulu ayah ceritakan. Rumit, sulit, tapi tidak ada yang mendampingi. Ayah tahu rasanya bagaimana? Ayah, doakan aku agar selalu kuat ya, agar aku bisa mewujudkan keinginan ayah dahulu dengan keberhasilan di masa depanku. Jadi pesan moral pada puisi tersebut ialah ketika seorang anak yang telah dididik dan dirawat oleh orang tua, kita harus menyayanginya dan membalas semua jasa dan kasih sayangnya untuk kita, yang mana walaupun balasan kita tidak ada nilainya daripada apa yang telah orang tua kita berikan, kita harus menjadi anak kebanggaan orang tua dan tidak boleh mengecewakan dan menyakiti hatinya. Ayah kita banting tulang untuk mencari uang untuk menafkahi keluarganya, maka hargailah dan sayangi orang tua kita dari hati yang sangat dalam sebelum ajal memisahkan. Di sini akan menyampaikan puisi tentang kasih sayang yang tidak terganti oleh ibu. Ibu, engkau adalah rumah kecilku. Engkau yang selalu ada untukku. Engkau yang selalu memahamiku. Engkau selalu menjadi tempat pulang untukku. Di saat aku kecil, engkau merawatku dengan kasih sayangmu. Engkau selalu sabar menghadapiku. Engkau yang tak pernah lelah membimbingku. Ibu yang tak pernah lelah mengajari tentang dunia yang tak seindah kasih sayangmu. Kau adalah penerang dalam hidupku. Lembut tutur katamu yang selalu menenangkan hatiku. Ibu, maafkan aku yang terkadang tak menghargai keberadaanmu dan selalu memikirkan egonya sendiri. Maafkan aku, Ibu. Ibu, maafkan aku jikalau aku sering membentakmu. Di saat kau sedang lelah, aku tak begitu memahami dirimu. Terima kasih, Ibu.
kasih sayangmu tak terganti oleh siapapun. Terima kasih atas pengorbananmu untuk diriku. Pesan moralnya, kasih sayang ibu tidak terganti oleh apapun karena pengorbanannya yang sangat luar biasa. Saya akan membacakan puisi tentang kemuliaan seorang ibu. Terdiam sejenak dalam renungan, kala bayangan wajahmu datang menyapa. Waktu pun berputar kembali ke belakang, membuka memori kemenangan masa kecilku. Ibu, Ibu dan aku, Engkaulah selalu ada di sisiku setiap aku membutuhkanmu. Ibu, Engkaulah pahlawan bagiku dan Engkaulah pedoman hidupku yang selalu ada untukku, dan aku ingin selalu ada untukmu, wahai Ibu, seperti Engkau merawatku waktu dulu, yang selalu berada di hidupku. Wahai Ibu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, Ibu yang selalu merawat dan membesarkanku, dan selalu membimbing dan mengajarkanku hingga saat ini. Tapi balasan apa yang kuberi hanya goresan luka dan air mata. Meskipun begitu, kasih sayang itu tidak berkurang sedikit pun. Pesan normanya, selagi kita masih berada di samping ibu kita, jangan sekali-kali engkau mengabaikannya. Gemuruh suara yang sangat menderu meruntuhkan dinding-dinding pelindung. Baja menerkam, batu menghujam, dan gumpalan asap menutupi setiap langkah. Lantunan takbir yang bersahut-sahutan untuk menutupi luka kehidupan. Langit yang mulai menghitam, sinar yang hendak menghilang. Kehidupan yang tak seindah dahulu, senyuman, tawa, semuanya lenyap. Lenyap ditutup dengan segumpalan asap, air mata yang mengalir membasahi tanah. Berjuang menjaga rumah suci kita, berjihad dan mempertaruhkan nyawa. Desis jiwa yang menangis, rintihan hati menjerit. Takdir yang berucap untuk hadapi semua, itulah naskah cinta dari Sang Kuasa. Doa untuk bagi yang berjuang, Tuhan menantimu di dalam syurga. Pesan moral, kita harus mempunyai rasa syukur karena kita bisa menjalani aktivitas dengan lancar dan bisa melihat dunia dengan jelas tanpa tertutup asap. Saya di sini akan membacakan puisi yang bertema tentang perjuangan ibu. Di dalam rahimmu aku tumbuh dan berkembang. Dalam kasih sayangmu aku merasakan kenyamanan. Kau melahirkanku dengan susah payah. Kau rawat aku dengan penuh kasih sayang. Kau besarkanku dengan penuh perjuangan. Kau berikanku segalanya. Kau ajarkanku untuk menjadi orang yang baik. Kau bimbing aku untuk menjadi orang yang sukses. Kau selalu ada untukku dalam suka maupun duka. Aku tahu aku tidak akan bisa membalas semua pengorbananmu, tapi aku akan selalu berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepadamu. Kau adalah sosok paling berharga dalam hidupku. Kau adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungiku dari segala mara bahaya. Ibu, aku mencintaimu. Aku selalu menyayangimu selamanya. Jadi pesan moral yang terkandung dalam puisi tersebut adalah jangan sia-siakan kehadirannya, jangan sia-siakan ketulusannya dan kasih sayangnya. Teruslah berbakti kepadanya. Buatlah ia bahagia dan bangga karena pencapaian kita. Karena dari situ ia akan merasa berhasil mendidik anaknya. Saya akan membacakan puisi tentang ayah dan ibu. Jika nanti aku tidak bisa seperti harapan kalian, maka maafkanlah. Aku di sini sedang berusaha untuk mewujudkan harapan kalian. Walaupun banyak rintangan dan cobaan yang kuhadapi, aku akan berusaha untuk melewatinya. Karena aku adalah tulang punggung keluarga. Jika aku sukses nanti, aku akan membahagiakan kalian nanti. Jadi,
tolong hidup lebih lama lagi ya, agar kalian bisa melihat aku sukses nanti. Untuk ayah dan ibu, terima kasih ya, sudah menjadi orang tua yang hebat untukku. Terima kasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku. Kalian adalah pahlawan hebatku. I love you, ayah ibu. Pesan moral dari puisi ayah dan ibu. Kita sebagai anak dan harapan orang tua, kita harus berusaha menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan juga berusaha mewujudkan keinginan kedua orang tua. Dan terima kasih untuk pahlawan hebatku, hidup lebih lama lagi ya. Thank you for watching.